Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kawan-kawanku, saudara-saudaraku sekalian, ada satu kata yang terus hidup dalam perjalanan bangsa ini. Kata yang diucapkan lintas generasi, lintas zaman. Kadang terdengar sederhana, bahkan bagi sebagian orang dianggap usang. Namun justru disitulah kekuatannya. Ia tidak pernah benar-benar selesai diucapkan. Kata itu adalah merdeka. Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, dalam pidato pembukaan Rakernas PDI Perjuangan dan peringatan HUT ke-53 PDI Perjuangan, mengingatkan kita dengan tegas, pokok pikiran pejuang kita adalah merdeka. Peke ini terus menggema dari anak ranting hingga tingkat pusat pengurusan partai. Di luar barisan perjuangan ada yang memandang sebagai slogan lama. Repetitif, seolah bangsa ini telah menuntaskan seluruh makna kemerdekaannya sejak 17 Agustus 1945. Namun sejarah dan kenyataan hidup bangsa ini berbicara dengan nada yang berbeda. Kawan-kawan, jika kita menelusur jejak kata merdeka, kita akan menemukan perjalanan yang panjang dan berliku. Ia berakar dari kata Mahardika dalam bahasa Sanskerta yang bermakna sejahtera. Ketika Portugis menduduki Goa di India, kata ini diserap menjadi mardikas yang berarti bebas. Istilah ini kemudian dilekatkan pada para budak yang dibebaskan dari status penghambaan dengan syarat tertentu, terutama menyangkut keyakinan. Mereka yang memperoleh pembebasan ini dikenal sebagai kaum marjiker dalam keseharian. Sebagian dari mereka bekerja sebagai tentara, kerani kapal, dan pekerjaan lain yang tetap menempatkan mereka di lapisan marginal masyarakat. Sejarah tidak berhenti di sana. Ketika Portugis dikalahkan Belanda di Melaka dan Kalapa, banyak kaum marjiker menjadi tawanan perang. Pembebasan kembali diberikan dengan syarat yang berbeda. Di Kalapa, yang kemudian dikenal sebagai Batavia, mereka ditempatkan di kawasan Cilincing, yang kini kita kenal sebagai Kampung Tugu. Tempat ibadah yang semula bergabung dengan golongan Eropa di Gereja Sion, kemudian berkembang menjadi Gereja Tugu. Dari komunitas inilah lahir musik keroncong Tugu, sebuah ekspresi batin, sebuah cara merawat rasa merdeka melalui nada dan irama. Mereka sehari-hari berbahasa Portugis Kreol, Portugis Pasar, dan belakangan bahasa Belanda. Namun pengalaman hidup mereka juga mengajarkan satu hal penting. Pembebasan yang bersyarat seringkali tidak serta-merta memulihkan martabat manusia sepenuhnya. Dalam bahasa kita hari ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi 3 makna tentang merdeka. Pertama, bebas dari penghambaan dan penjajahan, serta mampu berdiri sendiri. Kedua, lepas dari tuntutan
atau tekanan pihak lain. Dan ketiga, tidak terikat atau bergantung kepada siapapun sehingga leluasa menentukan arah hidupnya sendiri. Dari sini kita bisa merasakan bahwa merdeka selalu bersinggungan dengan kemandirian, dengan tanggung jawab, dan kebenaran berdiri dengan martabat. Dalam tradisi Jawa, kata mardika atau mardiko berkaitan dengan konsep perdikan, tanah hadiah bagi mereka yang berjasa, yang dibebaskan dari kewajiban pajak dan memiliki keistimewaan tertentu, meski tetap berada dalam lingkup negara. Pada masa VOC dan Hindia Belanda muncul pula tanah-tanah partikelir. Meister Cornelis yang kini dikenal sebagai Jatinegara dan Depok yang pernah menjadi milik Cornelis Castellin, mantan akuntan VOC, adalah contoh nyata. Tanah Depok diberikan kepada para budak dan keturunannya yang dibebaskan dan dikelola dengan sistem pemerintahan internal yang dikenal sebagai Republik Depok. Status ini berakhir setelah Indonesia merdeka. Sejak itu, tanah partikelir dihapus dari kaum Marjika, baik di kampung Tugu maupun Depok, berdiri sederajat sebagai warga negara Indonesia. Kawan-kawan, secara filosofis dan praktis, merdeka tidak pernah memiliki satu tafsir tunggal. Dalam berbagai bahasa, ia dikenal sebagai independence, freedom, liberty, hingga latitude. Semua menunjukkan pada spektrum kebebasan yang luas dan terus bergerak mengikuti perjalanan zaman. Sejak Yunani kuno hingga pemikiran modern dan kontemporer. Para filsuf Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles memandang merdeka sebagai suatu yang bertumpu pada batin manusia. Merdeka lahir dari jiwa yang mandiri, yang mampu mengelola keterikatan emosional dan material, serta sanggup mengendalikan diri demi hidup yang lebih utuh. Mereka berbicara tentang logos, akal budi yang menuntun manusia berpikir jernih, areti, kebajikan yang membentuk karakter eudaimonia, kehidupan yang baik dan bermakna, serta polis, ruang hidup bersama atau negara kota, tempat manusia mengembangkan kodratnya sebagai makhluk rasional. Bagi Socrates dan Plato, merdeka berawal dari keberanian mengenali diri sendiri. Dari sanalah tumbuh kesadaran akan kebenaran dan kebaikan yang bersifat universal. Ketidaktahuan dipandang sebagai belenggu yang membuat manusia mudah dikuasai nafsu dan pendapat orang lain hingga kehilangan jati dirinya. Merdeka berarti membebaskan dari dorongan ragawi dan keinginan indrawi agar pikiran dapat terkumpul dan terfokus pada dunia gagasan yang melampaui zaman. Aristoteles melanjutkan pemikiran ini dengan menempatkan merdeka dalam eudaimonia, kebaikan tertinggi yang berakar pada hidup bermoral dan rasional. Kehidupan yang adil, berani, dan bijaksana tumbuh dalam polis yang teratur dengan partisipasi
warga yang tinggi, dan penghormatan pada hukum. Dalam pemikiran Barat modern, John Locke yang kerap disebut sebagai salah satu bapak demokrasi Amerika Serikat, memandang kebebasan sebagai hak alamiah yang melekat pada manusia bahkan sebelum negara hadir. Dalam pandangan ini tumbuh kesadaran bahwa rakyat berhak menggantikan pemerintahan yang melanggar hak-hak dasar manusia seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan harta benda. Immanuel Kant, seorang pemikir Jerman, mengajak manusia berdiri sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, bertindak dengan akal dan suara hati, bukan semata digerakkan oleh tekanan luar. Melalui karyanya On Liberty, John Stuart Mill mengingatkan bahwa ruang kebebasan seseorang selalu bersentuhan dengan ruang hidup orang lain, dan di sanalah batas moral itu diuji. John Paul Sartre, tokoh eksistensialisme, sebuah aliran yang menekankan kebebasan dan tanggung jawab pribadi, kerap mengingatkan bahwa manusia dikutuk untuk bebas. Ungkapan ini menggambarkan kenyataan bahwa setiap individu memikul tanggung jawab penuh atas pilihan hidupnya sendiri. Kesadaran inilah yang kemudian menemukan jalannya dalam kehidupan sosial. Karl Marx mengingatkan bahwa merdeka juga menyangkut kehidupan keberanian rakyat untuk memahami posisinya, bergerak bersama, dan membebaskan diri dari struktur yang menindas. Kesadaran tentang tanggung jawab itu menemukan jalannya pula dalam dunia pendidikan. Paulo Freire melalui bukunya Pedagogy of the Oppressed memandang pendidikan sebagai proses pembebasan batin dan sosial. Pendidikan menjadi ruang kasih. Pendidikan menjadi kerendahan hati. Pendidikan menjadi harapan dan tempat daya pikir kritis diasah agar mereka yang pernah tertindas tidak tanpa sadar mengulangi pola penindasan yang sama. Dalam ranah iman, Gustavo Guterres melalui A Theology of Liberation yang oleh almarhum Romo Y.B. Mangunwijoyo, lebih tepat disebut teologi pemerdekaan, mengajak manusia membebaskan hidupnya secara utuh, membenahi kehidupan sosial dan politik agar kemiskinan dan ketidakadilan tidak diwariskan turun-temurun, mengangkat martabat kaum marginal agar kembali diperlakukan sebagai manusia seutuhnya, serta membersihkan kehidupan beriman dari egoisme yang menjauhkan manusia dari sesamanya. Semua pemikiran itu menemukan pijakan yang kuat dalam falsafah keindonesiaan. Bung Karno dan Bung Hatta merumuskan kemerdekaan sebagai jalan, bukan tujuan akhir. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua, kemerdekaan digambarkan sebagai pintu gerbang untuk mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kesadaran ini juga menggema dalam pandangan Presiden Prabowo Subianto yang dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa kemerdekaan tidak berhenti pada peristiwa sejarah, melainkan menuntut keberanian bangsa untuk berdiri di atas kakinya sendiri, menjaga kedaulatan dan memastikan negara sungguh hadir melindungi rakyatnya. Sebuah penegasan lintas zaman bahwa merdeka adalah jalan panjang
yang harus terus ditempuh dengan tanggung jawab, keteguhan, dan keperpihakan. Kawan-kawan, 80 tahun telah berlalu. Pertanyaan itu masih mengetuk kesadaran kita. Sudahkah kemerdekaan hakiki tercapai? Bung Karno pernah mengingatkan bahwa perjuangan generasi setelah kemerdekaan justru lebih berat karena tantangannya hadir dari dalam ketidakadilan yang berlapis, kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta praktek saling menindas di antara sesama anak bangsa. Karena itulah Bung Karno merumuskan Trisakti sebagai penuntun langkah agar bangsa ini berdaulat dalam menentukan politiknya, mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam ekonomi, dan setia merawat kepribadiannya dalam kebudayaan. Kawan-kawanku, jika dahulu beliau berkata revolusi belum selesai, hari ini kita menyadari bahwa merdeka terus diperjuangkan agar cita-cita Indonesia Raya sungguh terwujud. Ia tidak berhenti pada tanggal proklamasi, melainkan hidup dalam keberanian menjaga martabat manusia, kesediaan memikul tanggung jawab bersama, dan kejujuran merawat keadilan. Selama nurani bangsa ini masih diuji oleh kepentingan sempit, oleh godaan kuasa, dan oleh sikap abai terhadap sesama, di sanalah merdeka memanggil kita untuk berjalan lebih jujur, lebih berani, dan lebih manusiawi, agar setiap langkah yang kita ambil benar-benar layak disebut sebagai bagian dari perjuangan bangsa yang bermartabat. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.